Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 belum jelas, PSSI bereaksi cepat agar tak timbul kegaduhan di kalangan supporter. Timnas Indonesia menatap agenda selanjutnya pasca melakoni dua laga FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina. Hasil berbeda didapat Timnas Indonesia dalam dua pertandingan itu, imbang melawan Palestina, 0-0, dan kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022, Argentina. Menginjak langkah selanjutnya, skuad Garuda tentu menatap agenda lain yang tak kalah pentingnya termasuk FIFA Matchday September 2023. Masalahnya, Timnas Indonesia belum punya calon lawan untuk laga yang digelar pada 2 hingga 10 September 2023, sehingga memunculkan spekulasi liar. Salah satu yang menarik dan viral di media sosial, Timnas Indonesia diisukan bakal melawan Malaysia di FIFA Matchday September mendatang. Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam perlawanan persahabatan antar bangsa, FIFA Matchday, pada September nanti. Selain Cina yang telah bersetuju, tulis akun Instagram Ekor Harimau Malaya. Perlawanan persahabatan ini dikatakan telah diatur oleh kedua pemimpin negara. Dua-dua negara dalam fase prestasi dan semangat tinggi. Memang terbaik jumpa masa ini. Bring it on. Betul ke ini? Suatu perlawanan untuk latihan yang bagus untuk Malaysia, imbuh mereka. Tak mau isu liar semakin menggila, PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga sedikit membeberkan perihal kriteria lawan skuad Garuda nanti. Meskipun tak membocorkan namanya, Arya Sinulinga menegaskan bahwa calon lawan pada FIFA Matchday September mendatang memiliki level kekuatan di atas Timnas Indonesia. Arya menargetkan Timnas Indonesia harus memetik kemenangan di laga nanti, sebagai modal menaikkan mental pemain berlaga di Piala Asia 2023. Kami akan mencari lawan yang ranking FIFA-nya di atas Timnas Indonesia, ucap Arya Sinulinga dikutip dari bolasport.com. Timnas Malaysia diisukan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, netizen Malaysia tak setuju. Timnas Malaysia diisukan bakal menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 mendatang. Menanggapi rumor tersebut, banyak netizen negeri jiran yang tidak setuju Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, bentrok kontra skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Isu mengenai laga Timnas Malaysia kontra Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 tengah berembus kencang. Rumor tersebut disiarkan media Malaysia, Ekor Harimau Malaya melalui Instagram mereka, Ekor Harimau Malaya. Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam perlawanan persahabatan antar bangsa, FIFA Matchday, pada September nanti, selain Cina yang telah bersetuju. Perlawanan persahabatan ini dikatakan telah diatur oleh kedua pemimpin negara, tulis Ekor Harimau Malaya, dikutip pada Jumat, 23 Juni 2023. Dua-dua negara dalam fase prestasi dan semangat tinggi. Memang terbaik jumpa masa ini. Bring it on. Betul ke ini? Suatu perlawanan untuk latihan yang bagus untuk Malaysia, lanjut Ekor Harimau Malaya. Sontak kabar tersebut membuat heboh para pencinta sepak bola Malaysia. Banyak yang tidak setuju Timnas Malaysia berhadapan dengan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 mendatang. Sejumlah netizen Malaysia pun membeberkan berbagai macam alasan mengapa mereka menolak Timnas Malaysia bersua Timnas Indonesia. Dari ranking FIFA Timnas Indonesia yang terlalu rendah, hingga menyebut Mark Klok dan kolega suka bermain kasar menjadi salah satu alasan mereka. Malaysia harus cari lawan ranking yang lebih tinggi dari Malaysia, kata Ada. Malaysia lawan ranking yang lebih tinggi saja. Sorry Indonesia, tulis M. Da. Bahaya kalau lawan Indonesia. Mereka sering main kasar, cuit Raf. Jumpa King Indonesia. Habislah kaki pemain-pemain Malaysia, komen Hell. Bicara soal peringkat kedua tim di ranking FIFA, Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia memiliki perbedaan yang cukup jauh. Pasca FIFA Matchday Juni 2023, peringkat Timnas Indonesia melorot ke posisi 150 dunia dengan torehan 1,047,46 poin. Di sisi lain, Timnas Malaysia mengalami peningkatan satu tingkat. Saat ini, Timnas Malaysia menduduki posisi ke-136 dunia dengan torehan 1,091,58 poin. Usai kalahkan Timnas Indonesia, hanya 6 pemain yang pulang ke Argentina.
Tercatat hanya ada 6 pemain Argentina yang dikabarkan kembali ke negaranya usai menjalani uji coba melawan timnas Indonesia. Duel antara timnas Indonesia versus Argentina sendiri telah terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Juni 2023, lalu. Pada kesempatan itu, Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0. 2 gol tim asuhan Lionel Scaloni dicetak oleh Leandro Paredes, 38, dan Cristian Romero, 55. Tak berselang lama dari laga tersebut, rombongan Argentina langsung pulang ke negaranya. Dilansir bolasport.com dan TC Sports, para pelatih hingga pemain telah tiba di Argentina pada Rabu, 21 Juni 2023, pagi. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, staf kepelatihannya dan sekelompok pemain kembali pada dini hari Rabu ini dan tiba di Bandara Ezeiza setelah memainan 2 perandingan persahabatan pada FIFA Matchday di benua Asia. Delegasi yang diketuai oleh Presiden AFA, Claudio Tapia, tiba Rabu ini dengan penerbangan charter dari Jakarta, Indonesia. Di mana Argentina mengalahkan tim Indonesia 2-0 Senin lalu, tulis TC Sports. Lebih lanjut, TC Sports menyebut hanya ada 6 pemain yang kembali ke Argentina. Mereka adalah Leandro Paredes, Nahuel Molina, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Alexis Mac Allister dan Nicolas Gonzalez. Sedangkan pemain lainnya rupanya memiliki agenda tersendiri. Ada yang kembali ke klubnya. Tapi ada pula yang menghabiskan waktunya dengan berlibur. Di antara para pemain yang kembali ke Argentina adalah Leandro Paredes, Nahuel Molina, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Alexis Mac Allister dan Nicolas Gonzalez, yang melakukan perjalanan bersama Scaloni dan anggota delegasi lainnya. Para pemain lain yang disebutkan oleh pelatih kembali ke Eropa. Atau tinggal di tujuan lain untuk memulai liburannya, tuturnya. Sementara itu, Argentina rupanya tak hanya menantang timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni 2023. Argentina juga melakukan uji tanding melawan Australia pada tanggal 15 Juni 2023. Berlangsung di Cinta, Lionel Messi dan kawan-kawan meraih kemenangan atas Australia dengan skor 2-0. Hernando Ari kiper idaman, Shin Tae-yong perlu ulang kembali rencana 2 tahun silam untuk isi nomor 1 timnas Indonesia. Hernando Ari bisa jadi kiper idaman Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, mengulang kembali rencana yang 2 tahun silam gagal diwujudkan. Hernando Ari tampil saat laga timnas Indonesia versus Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Meski kebobolan 2 gol, kiper Persebaya Surabaya itu bermain cukup apik dengan beberapa penyelamatan. Laga lawan Argentina merupakan momen comeback Hernando Ari untuk timnas Indonesia senior sejak terakhir kali bermain melawan Timor Leste selama 16 menit pada 30 Januari 2022. Jika melihat perjalanannya 2 tahun belakangan, kemungkinan Hernando Ari sejak awal dipilih Shin Tae-yong sebagai kiper nomor 1 timnas Indonesia. Hal ini tercermin dalam keputusan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021. Di partai awal lawan Kamboja, Shin Tae-yong menurunkan Syahrul Trisna sebagai kiper. Lalu di partai kedua lawan Laos, Hernando Ari bermain selama 90 menit. Pada partai ketiga lawan Vietnam, sejatinya Hernando Ari disiapkan sebagai kiper utama namun ia cedera saat pemanasan jelang laga. Sejak saat itu, Nadeo Argawinata jadi andalan Shin Tae-yong hingga turnamen berakhir. Upaya untuk mengembalikan Nando jadi kiper nomor 1 timnas Indonesia tampak dilakukan Shin Tae-yong saat Garuda berlaga 2 kali lawan Timor Leste pada FIFA Matchday Januari 2022. Nando bermain selama 16 menit pada laga kedua menggantikan Nadeo Argawinata. Namun setelah momen itu, musibah menimpa Hernando Ari karena menderita cedera bahu yang membuatnya harus absen lama. Nando melewatkan kualifikasi Piala Asia 2023, FIFA Matchday September 2022 dan Piala AFF 2022. Pada akhirnya, Hernando sembuh dari cederanya dan masuk skuad timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. Tampil solid, Hernando Ari pun sukses mengantarkan pasukan Indra Syafri meraih emas di ajang 2 tahunan itu.